izin untuk sedikit berbincang sama jenengan terkait posisi Bapak sebagai kepala sekolah dalam setiap Bapak mengambil keputusan ataupun Bapak mengambil suatu kebijakan-kebijakan dalam memimpin suatu organisasi ataupun sekolah. Kira-kira Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah atau pimpinan organisasi, apakah Bapak sering mengalami atau menemui kasus-kasus sekiranya kasus tersebut itu lebih mengarah ke dilema etika ataupun bujukan moral itu Pak? Ya, terima kasih Bu Helen. Yang namanya memimpin suatu lembaga tentunya juga ada beberapa permasalahan yang kadang permasalahan kompleks ya. Dan untuk masalah etika itu terutama ada ini untuk guru ya atau itu ya, yang pasti ada. Seperti contoh misalkan ada guru yang ngajar tidak masih etika moral ya. Nah ini kita dalam mengenai permasalahan harus melihat dari sisi mana, dan kita harus memanggil yang bersangkutan. Kenapa seperti itu? Karena biasanya permasalahan keluarga itu juga berpengaruh terhadap perilaku guru ini. Nah sebelum kita atau saya mengambil tindakan, maka saya harus tahu dulu latar belakang teman kita guru ini bagaimana. Kita harus komunikasi ya paling tidak berdua ya, hati-hati apa permasalahannya, baru setelah itu saya bisa mencarikan solusi. Dan alhamdulillah yang saya alami ya, sampai saat ini tidak ada permasalahan yang terlalu parah. Artinya hanya sebatas sering tidak masuk, hanya itu. Kalau sampai etika atau moral misalkan sampai siswa dan seterusnya belum ada. Pernah nggak Pak misalkan ya Bapak ini berada di posisi di mana saat mengambil suatu keputusan itu ada dua pihak di mana ini kalau saya mengambil keputusan ini benar tapi risikonya ini, saat saya mengambil keputusan ini benar juga tapi risikonya seperti ini. Mungkin Bapak pernah mengalami dilema seperti itu mungkin saat harus mengambil suatu keputusan di mana ada kasus yang terjadi di tempat yang Bapak pimpin, ada dua keputusan yang harus Bapak ambil dan dua-duanya ini menurut Bapak benar, hanya dua-duanya juga memiliki resiko dengan persentase yang mungkin berbeda beratnya gitu Bapak. Iya, ya tentunya itu pasti ada ya. Saya selaku pimpinan memang kadang dihadapkan kata pribadi saya makan buah sebelah kamar ya. Ada, tapi keputusan itu harus saya ambil. Jadi keputusan itu saya ambil sekiranya korban dari keputusan itu yang lebih sedikit. Jadi persentase baik mana ini yang saya ambil. Tetapi tidak saya lepas seperti itu ya. Pihak yang merasa dirugikan itu saya panggil juga. Saya beri penjelasan bahwa keputusan ini harus diambil. Permasalahannya bagaimana? Kenapa saya memilih begitu? Di si A itu misalnya si A ada si B ya, si A itu sama dengan si B ya. Si A itu harus tahu kenapa saya mengambil kebijakan seperti itu. Sehingga si A itu merasa puas juga, akhirnya tidak terlalu menggundel permasalahan itu. Sudah. Berarti secara tidak langsung nih Bapak, kalau saya menangkap dari pembicaraan Bapak tadi, Bapak akan mengambil keputusan di mana risiko negatifnya itu lebih sedikit. Benar. Dan untuk korban yang akan mengalami risiko negatif itu lebih sedikit, serta Bapak melihat jangka panjangnya. Iya. Gitu. Baik. Kira-kira saat Bapak mengambil keputusan tersebut, apakah Bapak langsung mengambil keputusan dari diri Bapak misalkan? Ya sudah saya putuskan karena saya kepala sekolahnya gitu nih. Ataukah Bapak perlu mengumpulkan teman-teman atau bagaimana Pak saat mengalami kasus yang seperti itu tadi Pak? Kira-kira. Ya, begini. Setiap sekolah itu kan kebetulan ada wakil ya. Biasanya setiap mengambil keputusan atau kebijakan, saya tidak bertindak sendiri.
saya selalu melibatkan teman-teman Waka ini. Karena sesuai dengan topoksinya, Waka ini adalah membantu tugas kepala sekolah untuk memikirkan bagaimana sekolah ini supaya baik kan begitu. Berarti prosedur yang Bapak ambil tadi, kalau bisa saya tangkap dari bahasa Bapak tadi, sebelum Bapak memutuskan suatu keputusan dari kasus yang dilema moral tadi, ya Pak, mungkin Bapak prosedurnya Bapak mengumpulkan teman-teman Bapak dulu. Kalau memang ini kasusnya berat, mungkin Bapak akan mengarahkan ke rapat besar guru-guru atau Pak. Terus setelah itu mungkin Bapak memanggil korban-korbannya atau orang-orang yang dirasa menjadi korban dalam kasus tersebut, gitu. Atau mungkin ada prosedur lainnya, Pak? Ya, itu prosedurnya. Yang pertama memang saya memanggil teman-teman Waka ya. Saya ajak komunikasi bagaimana kasus ini, kita ajak pikir bersama solusinya bagaimana dan seterusnya. Apabila nanti mentok ya dengan sangat terpaksa saya bawa ke forum rapat yang semua terlibat. Jadi sampai saat ini memang saya belum pernah mengambil kebijakan itu tanpa melalui diskusi karena ya tadi permasalahan itu kadang banyak faktor di luar permasalahan itu. Betul. Iya, Bapak. Jadi tadi saya tangkap dari bahasa Bapak saat mengambil suatu keputusan itu banyak faktor dan juga banyak pertimbangan yang akan Bapak pikirkan lebih lanjut gitu Pak, sebelum mengambil suatu keputusan besar, apalagi untuk menangani kasus yang tadi lebih mengarah ke dilema moral. Nah, kira-kira Pak, selama ini nih Pak, saat Bapak mengambil suatu keputusan di mana di dalamnya ada kasus moral, pernah nggak Bapak mengalami tantangan tersendiri gitu? Ada penolakan dari mana gitu, ataukah ada Waka atau guru-guru yang menentang banget? Pokoknya saya nggak setuju Pak kalau tidak gini gitu. Pernah nggak Pak mengalami tantangan-tantangan yang berat gitu? Alhamdulillah saya belum pernah. Karena prinsipnya manusia itu kalau dimanusiakan sekeras apapun hatinya akan dulu. Jadi itu tadi komunikasi yang baik. Berarti intinya setiap kali seorang pimpinan ingin mengambil keputusan ataupun saat mengalami suatu masalah, seorang pimpinan harus memahami bahasa memanusiakan manusia. Itu kalau tadi inti dari bahasanya Bapak seperti itu. Ya, baik. Bapak saat Bapak mengambil keputusan tadi, Bapak kira-kira kan tadi Bapak menyampaikan saya mau merapatkan dulu nih sama Waka, nanti kalau mentok atau nggak bisa saya adakan rapat itu saat itu juga ataukah Bapak menunggu misalkan oh ya sudah besok kita rapatnya gitu atau gimana Bapak? Jadi ada jadwalnya tersendiri ataukah saat kasus itu terjadi Bapak langsung sudah sekarang kita rapat gitu? Begini, saya biasanya apabila ada permasalahan saya telah dulu permasalahannya bagaimana, setelah itu saya memanggil teman-teman untuk saya ajak diskusi, dan walaupun tidak saat itu juga, tapi saya berprinsip semakin dekat semakin baik, karena permasalahan apabila tidak cepat diselesaikan ini nanti akan menjadi bola liar. Lah bola liar ini yang berbahaya, dan tidak tahu permasalahan ini yang ikut nimbrung menyampaikan ke yang lain menjadi salah semua nanti. Iya, betul. Ada tambahan-tambahan. Tunggu. Baik, berarti di situ tadi Bapak tidak ada jadwal tertentu dan juga tidak saat itu juga mengambil keputusan, hanya Bapak melihat kasusnya seperti apa nih. Betul, Pak. Yeah. Apakah memang perlu untuk ditangani saat itu ataukah masih bisa untuk dinego besoknya nantinya gitu, Pak. Baik, Bapak mungkin ini yang terakhir Bapak Bapak kira-kira saat Bapak mengambil keputusan tadi adakah seseorang atau mungkin ada faktor-faktor tertentu dari Bapaknya atau Bapak miliki yang bisa mendukung Bapak selama ini dalam mengambil keputusan, atau Bapak ada seseorang yang Bapak anggap oh orang ini enak diajak ngobrol nih gitu, ataukah ada faktor lain mungkin Bapak saat Bapak mengambil suatu keputusan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Ya saya juga manusia biasa, artinya ada rasa suka tidak itu pasti ada.
Dan biasanya memang sering juga saya meminta pendapat teman yang memang saya anggap dia itu sudah pola pikirnya dewasa dan cara ngomongnya menyampaikan enak, dan kalau diajak tukar pikiran nyambung. Pasti kan saya di setiap lembaga yang saya pimpin pasti saya punya orang seperti itu, dan biasanya memang orang ini ya yang sering saya ajak ngomong. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau boleh sedikit saya menyimpulkan dari sekian panjang tadi yang Bapak ceritakan ya Pak, pengalaman Bapak selama menjabat sebagai suatu pimpinan di suatu lembaga. Jadi di setiap lembaga ataupun saat kita menjabat sebagai seorang pimpinan itu pasti tidak lepas dari suatu kasus Pak. Apalagi kasus yang mengarah pada dilema moral atau dilema etika atau tujukan moral nih Pak. Cuman sebagai seorang pimpinan mungkin kita harus bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan Pak. Dan apa salahnya atau tidak ada salahnya kita bisa memiliki seseorang yang bisa diajak ngobrol, yang memiliki pola pikir yang lebih dewasa, sehingga saat mengambil suatu keputusan itu kita tidak terburu-buru, bisa dibicarakan atau dirapatkan bersama dengan tim atau teman-teman yang lainnya untuk mempertimbangkan risiko negatif ataupun dampak negatif yang mungkin terjadi. Begitu nih Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Sama-sama Bu. Terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oh, mohon maaf mengganggu waktunya, dan saya terima kasih sekali sama Bapak karena Bapak berkenan untuk saya ajak ngobrol nih sambil saya belajar sama jenengan selaku seorang pemimpin di suatu institusi ya Bapak dalam mengambil suatu keputusan. Bapak, mohon maaf nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak terkait selaku jenengan sebagai seorang pemimpin, bagaimana mengambil keputusan saat menghadapi suatu kasus dalam pengambilan keputusan. Mungkin langsung saja nggih Bapak, nggih. Silakan. Nggih, Bapak. Nah, Bapak ini kan sebagai seorang pemimpin pasti tidak lepas dari sebuah kasus ya Pak ya. Betul. Dan pasti banyak kasus yang jenengan hadapi saat menjadi seorang pemimpin. Dari beberapa kasus itu ada yang bisa dikelompokkan dalam situasi dilema etika, ada yang dikelompokkan dalam situasi bujukan moral. Nah, bagaimana cara jenengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut agar jenengan bisa mengetahui kasus itu dilema etika, kasus itu bujukan moral. Nah, bagaimana jenengan selaku seorang pemimpin? Baik Ibu, jadi ada beberapa hal yang perlu saya lakukan atau ada beberapa langkah yang harus saya lakukan dalam pengambilan keputusan. Ya, salah satunya yang pertama mungkin saya harus mempertimbangkan apakah kasus tersebut termasuk dalam dilema etika atau kasus tersebut masuk dalam bujukan moral. Itu yang pertama. Itu yang harus kita pahami betul. Yang kedua, apakah kasus yang sedang kita hadapi itu mengandung nilai benar dan benar atau justru benar dan salah? Jadi kalau benar dan salah ini gampang sekali. Pasti kita sebagai seorang pemimpin akan memilih yang benar. Ya kan gitu, mudah memutuskannya, mudah Pak. sekali. Betul. Tetapi ingat, ini dibutuhkan suatu kearifan seorang pemimpin apabila dihadapkan pada suatu masalah yang mengandung nilai benar dan benar. Sama-sama benarnya. Sama-sama gitu, sebenarnya. Itu yang ini susah. Itu butuh pemikiran kita, butuh kearifan kita sebagai seorang pimpinan. Betul sekali. Agar tidak ada yang terluka ya Pak agar tidak ada yang terluka, agar tidak diskriminasi, agar tidak ada yang tersakiti dan sebagainya. Itu sama-sama diuntungkan lah. Betul. Baik. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan ada beberapa langkah ya Pak yang Bapak pakai untuk menentukan kasus itu dilema etika atau bujukan moral. Baik. Nah, saat Bapak menghadapi kasus dilema etika, apakah pernah Bapak menghadapi kasus dilema etika selama Bapak menjabat sebagai seorang pimpinan di sini? Sering Bu. Bahkan sering, banyak loh. Tapi saya ambil contoh satu saja. Begini, sekolah kita yang notabene berada di lingkungan pedesaan, di mana peran orang tua itu sangat minim sekali untuk mendukung pendidikan anak. Sehingga seringkali kualitas anak itu diabaikan di sekolah, di rumah. Sehingga ada kasus begini, siswa yang secara akademik tidak memenuhi kualifikasi untuk naik, harus kita pertimbangkan naik dengan alasan apabila tidak kita naikkan, dia akan DO, putus sekolah, yang justru akan menjadi beban negara menanggung pengangguran yang semakin banyak. Betul.
Ada, sering ini. Jadi ya, jenengan selaku seorang pimpinan itu dilema jenengan pikirkan adalah masa depan anaknya Masa ya Pak depan ya. anak. Baik, tapi kalau memikirkan masa depan anak jenengan merugikan gurunya itu ya. Mengabaikan kualitas ya, kualitas Iya, sekolah iya, gitu iya, ya. betul, betul. Tapi kalau tidak dinaikkan masa DO depan dia. anaknya yang Dia pengaruh DO. baik. Pasti DO. Kalau di Iya. sini seringkali kalau tidak naik 90% DO. Langsung tidak. Jarang sekali yang tidak naik dia Melanjutkan. mengulang. Jarang sekali. Biasanya mereka tidak naik Berhenti langsung Pak. Terus berhentinya itu ya kemana-mana. Ada yang bekerja padahal usianya masih belum muda, masuk usia produktif. Iya, betul. Kira-kira itu. Jadi perlu dipikirkan lagi sebagai seorang pemimpin. Baik, Perlu baik. kebijaksanaan kita sebagai Oke, seorang pemimpin. Iya, Oke, betul. baik. Tadi kan ada kasus seperti itu ya Bapak ya. Iya. Nah, gimana cara jenengan nih? Apakah memiliki prosedur-prosedur tersendiri dalam menyelesaikan kasus tersebut, Bapak? Iya, tentunya begini Bu ya. Jadi setiap kasus yang kita hadapi tentunya kita punya standarisasi lah. Iya. Standarisasi bagaimana penanganan kasus. Kalau dalam bahasa operasionalnya itu namanya SOP. Oh iya. Standar operasional Operasional. prosedur penanganan Iya. masalah. Iya, iya. Kita pilih dulu masalahnya berat, sedang atau ringan. Oke. Kalau ringan ya tidak butuh prosedur yang berjelimet, tidak butuh. Nah, masalahnya kalau di sini masalahnya berat dan apabila keputusan ini sampai salah dilakukan oleh saya akan berdampak luas, maka saya butuh prosedur. Yaitu biasanya saya mengajak teman-teman guru Wakasek, kesiswaan, urusan wali kelas, bahkan guru BK untuk berdiskusi. Baik. Untuk berdiskusi bagaimana langkah terbaik atau hal yang terbaik yang harus saya lakukan. Itu kira-kira prosedurnya. Baik. Jadi harus kita pilih masalahnya. Iya. Baik, kalau saya tangkap dari bahasa Bapak tadi, jenengan dalam mengambil keputusan prosedurnya jenengan memilah terlebih dahulu ya Pak ya. Kalau memang itu perlu diadakan prosedur yang lebih panjang, maka jenengan akan meminta saran atau betul. mengumpulkan teman-teman Betul. Waka dan juga para jajarannya untuk berdiskusi lebih dalam. Baik, Bapak. Nah, Bapak tadi dalam mengambil keputusan itu kan ada prosedurnya ya Pak ya. Nah, kira-kira saat mengambil keputusannya setelah melaksanakan prosedur tadi, hal yang paling efektif yang Bapak pakai sebagai acuan dalam mengambil keputusan itu apa Bapak? Oke, terkait tadi ya anak yang dilematika anak yang harus saya naikkan atau tidak saya naikkan. Apakah saya memilih anak yang tersebut dinaikkan atau tidak dinaikkan? Ini yang paling saya pikirkan adalah bukan kualitas. Bukan kualitas, sekali lagi bukan kualitas, tapi masa depan anak. Masa depan dari anak itu jika saya tidak naikkan, itu saya pastikan dia berhenti. Kalau di kita ya, kalau di kita kan sering kita melihat anak yang tidak naik itu pasti berhenti. Ini kan mengancam masa depan mereka, mengancam masa depan anak bangsa. Maka saya memilih untuk mengedepankan masa depan mereka dengan catatan kalau dinaikkan dia akan diberikan perlakuan khusus. Baik. Sebelum dia naik, mungkin 1 atau 2 minggu diberikan treatment, diberikan pendampingan oleh wali kelas atau guru pengajar yang saya tunjuk untuk meyakinkan bahwa anak itu memang layak untuk naik. Kira-kira begitu. Baik. Berarti Bapak tadi yang paling efektif untuk Bapak pertimbangkan adalah masa depan. Iya, intinya dampak masa depan, dampak panjangnya ya Pak ya, dampak panjang dari anak itu tadi. Baik, tapi tentunya tidak lepas dari harus ada treatment atau pendampingan agar tidak sendiri. Kualitas itu tidak jomplang-jomplang. Iya. Jadi saat jenengan memikirkan anaknya, kualitas sekolah tetap dipikirkan juga gitu Pak. Cuman memang tidak dijadikan acuan utama gitu. Baik Bapak, saat jenengan mengambil keputusan tadi nih Bapak, pasti kan ada tantangan-tantangan yang mengikuti. Kira-kira tantangan apa saja nih yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan tadi? Iya, setiap keputusan dari suatu masalah yang kita ambil pasti menuai pro dan kontra. Pasti itu. Like and dislike dari sebuah keputusan kan. Betul. Itu biasa terjadi. Namun kita sebagai pimpinan harus arif dan bijaksana menyikapi yang kontra. Yang pro pasti mendukung kita. Yang kontra bagaimana mengelola mereka agar tetap menerima keputusan yang kita ambil. Betul. Tantangannya dari mana? Ya dari kita sendiri. Dari lingkungan internal. Yang pertama yang paling menjadi tantangan adalah dari guru. Tentunya ya dari guru karena kita bergerak di sektor pendidikan ya guru. Yang terutama menjadi tantangan kita dalam mengambil keputusan ada guru yang diuntungkan, yang mereka diem. Yang dirugikan mereka berbicara, protes dan sebagainya. Tapi kita tidak menyerah situ, kita harus mengelolanya dua-duanya yang pro dan kontra. Yang pro kita rangkul,
yang kontra juga kita rangkul dan kita beri pengarahan tentang kegiatan yang kita ambil. Itu yang pertama dari guru. Mungkin yang kedua dari tenaga administrasi sekolah. Itu seringkali juga menjadi tantangan. Yang ketiga mungkin dari orang tua wali siswa. Itu yang menjadi tantangan-tantangan kita dalam mengambil keputusan. Kira-kira begitu. Banyak ya Pak tantangannya ya Pak ya? Jadi kita di desa kan ya, Iya. tantangannya ya bagaimana menyesuaikan dengan kultur. Iya, Keputusan kita betul. harus jangan bertentangan dengan kultur Kultur yang budaya ada. di desa. Iya, betul Hati-hati. sekali. Kalau itu diambil bahaya. Iya, gitu ya. jadi harus bijak ya Pak Harus ya betul, sebagai betul. seorang pemimpin. Baik Bapak, tadi jenengan sudah menyampaikan tantangannya ya Pak. Iya. Nah, saat jenengan harus memutuskan suatu kasus, kira-kira apakah ada jadwal tertentu Bapak? 1 minggu lagi saya harus memutuskan, memutuskan? ya atau saat ini saya putuskan begini gitu Tidak Bapak? lah. Saya pikir begini, untuk memutuskan sesuatu itu ya kita fleksibel lah. Baik. Saya seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, kita harus memilah dan memilih masalahnya. Iya, Apakah masalahnya berat, iya, sedang, atau ringan. iya. Kalau masalahnya ringan ya untuk apa kita berbelit-belit harus Iya. 1 minggu ya tidak perlu. Iya, ya. baik, Saat baik. itu juga saya putuskan Iya. apalagi ini berkaitan masalah benar dan salah. Iya. Langsung saya putuskan hari Iya, itu juga. betul. Tapi yang paling rumit apabila berhadapan dengan masalah yang mengandung nilai benar dan benar, seperti iya. yang tadi kita ungkapkan Iya, pembicaraan awal kita itu ya Bu Iya. ya. Nah, kita pasti itu membutuhkan waktu. Kalau itu waktu ya bagaimana kita sharing dengan teman-teman, meminta pendapat mereka tentang duduk masalah sebenarnya dari kejadian tersebut. Tetapi ingat, keputusan tetap ada di tangan kita, saya sebagai seorang pemimpin. Baik. Itu berkaitan dengan integritas kita sebagai seorang pemimpin. Jadi keputusan ada tetap di tangan kepala sekolah. Mereka hanya memberikan masukan yang bagus pada kita, masukan-masukan tentang masalah itu sebenarnya. Gitu ya. Baik, jadi kalau saya tangkap dari Iya. bahasa jenengan tadi bahwa dalam mengambil keputusan itu kita harus fleksibel ya, sebagai Fleksibel. seorang pemimpin harus fleksibel Tidak ya Pak. boleh ya? kaku. Iya, harus melihat kasusnya Melihat begitu kasus Bapak. per Nggih. kasus. Nggih, baik. Nah, ini nih Bapak tadi menyampaikan Bapak mendapat masukan dari berbagai macam pihak gitu ya dalam mengambil keputusan. Kira-kira ada Pak seseorang tersendiri yang memberi masukan ke Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan, atau ada faktor lain yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Iya, begini Bapak, Ibu ya. Jadi kalau ada orang khusus di sekolah ini ya tidak juga. Bagi saya, bawaan saya itu adalah mitra. Mitra Semuanya kerja, mitra. ya, bagi baik. kita. Semuanya mitra yang harus saya dengarkan. Iya. Tapi kalau ada orang khusus tidaklah. Keputusan tetap lahir dari saya kalau itu berkaitan dengan masalah internal. Iya. Tetapi kalau terkait dengan masalah eksternal, dengan masyarakat, dengan kepala desa, Iya. dengan lembaga apa itu namanya Dinas sosial, pendidikan. dalam lembaga masyarakat, itu saya harus mengajak komite sekolah. Saya harus mengajak komite sekolah. Kalau itu terkait dengan masyarakat, masalah yang terkait dengan masyarakat. Tapi kalau terkait dengan masalah Intern. siswa ya cukuplah dengan guru-guru untuk sekedar saya menerima masukan saja. Agar keputusan yang nanti saya ambil itu betul-betul keputusan yang dapat saya pertanggungjawabkan. Baik. Kira-kira. Dengan kata lain, berbagai macam pihak itu hanya memberi masukan Hanya saja, masukan gitu, saja. hanya sebagai pandangan jenengan Betul. dalam memutuskan sesuatu Iya. kasus ya Pak ya. Betul. Tapi untuk keputusan sendiri Betul. mutlak dari Ya, jenengan gitu Pak ya, nggih. betul. Dan tidak ada gangguan ataupun bujukan dari orang lain gitu ada. Pak nggih. Baik. Hanya sekedar masukan, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi semuanya saya anggap sebagai masukan dan semuanya harus saya dengarkan. Nggih, baik. Ya, tidak ada seseorang yang Khusus spesial. gitu ya, Tidak, Pak ya? termasuk Wakasek. Semuanya saya perlakukan Sama. sama masukannya. Kira-kira Baik. begitu. Baik. Banyak sekali tadi yang saya pelajari dari jenengan khususnya terkait pengambilan keputusan ya Pak ya, dan tadi ada bahasa yang sangat bagus sekali yang saya ambil bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus bijak gitu ya Pak ya, harus bijak dalam mengambil keputusan dan juga harus menunjukkan integritas kita sebagai seorang pemimpin gitu ya. Iya, sangat bagus sekali. Tidak dikatakan mencela-menceli. Iya, betul sekali, betul. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang sama saya panjang tadi ya Pak ya. Dan banyak sekali ilmu yang saya pelajari, semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia juga yang nantinya akan mendengarkan jawaban-jawaban dari Bapak. Baik Bapak, mungkin cukup sekian Begitu ya? untuk kita ngobrol. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik Dengan Bapak. senang hati Nggih. saya akan membantu jika ada sesuatu yang bisa saya bantu. Baik, terima kasih Bapak. Saya pamit dulu. Monggo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.